Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, saya Panca Rizky akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, pendapatan asli daerah Kota Makassar diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya. PAD Makassar sendiri diantaranya berasal dari beberapa perusahaan daerah atau Prusda. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja serta pendapatan dari sejumlah Prusda yang ada di Kota Makassar? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami Helmi Budiman, Kepala Bapeda Kota Makassar. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Iya. Nah, kemudian ada Muhlis Amisbah, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar. Selamat pagi, Pak Muhlis. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Komisi B sendiri membidangi perekonomian dan keuangan dan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum Partai Hanura Kota Makassar dan terpilih dari Dapil 1 Makassar. Nah, saya ke Pak Helmi terlebih dahulu. Pak Helmi, kemarin sempat dilakukan pelantikan begitu ya, bagi Dewan Direksi dan juga pengawas yang baru bagi 5 Prusda di Kota Makassar. Nah, saat ini total ada berapa Prusda sih Pak di Makassar? Jadi untuk di Makassar sendiri kita sudah ada 6 Prusda. Baik. Dan kemarin kita sudah lakukan pelantikan untuk 5 Prusda. Kenapa baru 5 Prusda yang dilantik? Ini tentu masyarakat bertanya-tanya. Satu Prusda ini mempunyai kekhususan BPR. Dan untuk BPR sendiri yang sudah kita umumkan rankingnya itu kemudian kita seleksi ulang uji kompetensi di OJK karena harus ada mendapatkan persetujuan untuk OJK sendiri. Mungkin begitu. Baik. Ya. Nah, ke-6 Prusda ini mungkin bisa disebutkan Pak untuk pemirsa Sapa Sulsel. Apa-apa Jadi saja, Pak? ada beberapa, ada PDAM, kemudian ada PD Pasar, ada PD Parkir, ada RPH dan ada terminal dan ada BPR, Badan Bank Baru Perlindungan Rakyat Kota Makassar. Gitu. Nah, dari ke-6 Prusda ini sebenarnya dari Pak Helmi sendiri yang menyumbang PAD terbesar itu yang mana sih Pak? Ya, dari total 6 Prusda yang ada di Kota Makassar, sekarang posisi yang paling bagus itu mencatatkan pendapatan yang terus tumbuh itu ada di PDM. Dan kita harapkan sebenarnya dengan adanya pelantikan kemarin bukan cuma PDM yang berkinerja, tetapi seluruh Prusda yang ada di Kota Makassar ini betul-betul menunjukkan performanya. Dan kemarin kita sudah lihat pada saat Pak Wali melantik, kemudian beliau menyampaikan wejangannya bahwa kita mengharapkan ada pertumbuhan pendapatan. Karena kalau yang namanya Prusda, tentunya semakin besar pendapatannya dia, semakin efisien dia, semakin bagus akselerasinya untuk mencapai PAD 2 triliun nanti di Kota Makassar. Itu sesuai dengan RPJMD kita, sebagaimana diatur di Perda nomor 5 tahun 2021. Baik. Nah, Pak Muhlis, ini sejauh ini Pak Muhlis sendiri sebagai anggota Dewan nih, melihat kinerja Prusda di Makassar seperti apa Pak sejauh ini? Menurut saya kan saya di Komisi B itu baru ada beberapa bulan. Baik. Dan berpapasan juga setelah kami masuk di Komisi B dan memang ada terjadi pelantikan, pergantian direksi dan itu harapan Pak Wali juga dan harapan kami semua bahwa mudah-mudahan direksi yang baru di setiap Prusda ini bisa meningkatkan PAD. Sebelum pelantikan itu kami masih sempat dapat direksi yang lama melakukan rapat monitoring dan evaluasi. Menurut saya memang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Baik. Yang mengkhawatirkan menurut saya dari setiap Prusda itu mampu menghasilkan keuntungan yang cukup, tapi kecil yang dimasukkan ke PAD. Ini yang jadi pertanyaan tanda besar. Jadi kalau menurut saya direksi yang baru dilantik ini memang harus betul-betul profesional mengelola perusahaan ini, perusahaan daerah ini, supaya bisa memberikan income PAD terhadap pemerintah daerah. Contoh kemarin salah satu Prusda yang saya sempat ikuti monitor dan evaluasi adalah PD Parkir. Ini masih ketemu dengan direksi yang lama. Itu mendapatkan keuntungan sekian puluh miliar, tapi yang masuk ke PAD kurang lebih cuma 1 miliar. 100 juta Pak. Ya, 100 juta. Ya, jadi 100 juta. Maksud saya ada apa? Apakah karena terlalu membengkak prosedurnya di bawah, atau terlalu membengkak pengeluarannya, atau seperti apa? Sebenarnya kalau dari segi pengelolaan ini sudah cukup bagus lama yang didapatkan. Cuman dari segi PAD yang masuk ke dalam PDA Kota Makassar itu sangat kecil. Baik. Maksud saya ini harus dievaluasi, diintrospeksi supaya ini tidak terjadi. Itu harapan kami pada direksi yang baru dilantik kemarin. Berarti bisa dikatakan bahwa PD Parkir ini salah satu yang terendah begitu?
Enggak, sebenarnya kalau terendahnya menurut pengalaman saya di monitoring evaluasi masih ada PD terminal dengan RPH. RPH. Ya. Baik, RPH. terminal dan RPH. Nah Iya. ini kalau dari Pak Helmi bagaimana Pak? Iya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Wali kemarin itu saya rasa sudah jelas. Kita membentuk PD ini untuk memberikan pendapatan kepada PAD kita. Yang menjadi permasalahan, dan ini saya rasa sudah kita disampaikan tadi oleh Pak Mukhlis Bisbah, memang permasalahannya bahwa seluruh direksi yang ada di Perusda khususnya itu tidak berupaya melakukan efisiensi. Karena kenapa? Kalau kita tahu yang namanya laba tentunya pasti salah satunya harus didorong dengan efisiensi. Nah kalau ini tidak dilakukan, ya pastilah yang namanya operasional pasti akan terus membengkak di bawah, dan pasti perusahaan itu tidak bisa menyetorkan pendapatannya kepada kas daerah. Ini kita sayangkan sekali sebenarnya, dan saya rasa dengan adanya pergantian direksi yang baru, mudah-mudahan ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Mereka kemarin sudah melakukan evaluasi, sudah melihat, dan memang dari porsi yang kita sudah lantik kemarin, kita membuat beberapa jabatan-jabatan strategis. Mungkin salah satunya boleh saya sebutkan, ada Dewan Pengawas kemarin sudah dilantik, lengkap dengan sekretarisnya. Kemudian kita juga melantik yang namanya Komite untuk Pengawas BUMD. Ini setiap Perusda itu sudah disiapkan Komite Audit BUMD. Jadi betul-betul ini kita harapkan ada pengawasan secara masif di bawah, supaya mereka betul-betul bisa berkinerja secara baik. Dan kalau misalnya ada pertumbuhan laba, tentunya ini menjadi prestasi luar biasa buat para direksi yang dilantik kemarin. Baik, begitu. Artinya sebelumnya belum ada Dewan Pengawas ini Pak? Dewan Pengawas sudah ada, yang baru betul-betul formasi baru itu kemarin Komite Audit BUMD. Komite Audit? Iya, cuman kemarin Dewan Pengawas itu posisinya ada beberapa, ada yang kemudian 3, ada yang tidak ada sama sekali. Nah, kemarin kita sudah siapkan semua, dan mudah-mudahan ini bisa berkinerja dengan baik di bawah. Baik, kinerja dan baik. Tapi spesifik Pak, yang dilakukan Dewan Audit ini apa? Dewan Audit saya rasa sama seperti dengan lembaga-lembaga auditor lainnya, karena memang mereka tidak punya lembaga yang melekat untuk melakukan audit. Nah, ini kita sudah bentuk, dan memang itu dilegalkan secara aturan, Komite Audit untuk setiap BUMD yang ada di Kota Makassar. Baik, nah Pak Mukhlis, Dewan Audit ini kan berarti masih baru Pak, dan kemudian ini adalah inovasi begitu ya, untuk dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari Perusda. Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Optimiskah dengan Dewan Audit ini? Menurut saya ini sangat bagus, dan ini menurut saya terobosan baru, dan ini kan memang perintah undang-undang. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan tim audit ini ada di setiap Perusda, ini membuat juga kebocoran-kebocoran yang ada di Perusda itu bisa teratasi. Baik. Ya kan, seperti itu. Jadi menurut saya sangat baik. Kita tinggal tunggu hasilnya saja lah. Dan berharap, berdoa, dan sebenarnya tim auditor ini memang tanggung jawabnya untuk mengaudit semua nanti Perusda-Perusda yang ada di Kota Makassar. Baik. Nah Pak, ini bicara tentang kinerja Perusda nih. Kan akhir tahun kemarin sempat ada wacana nih yang berhembus untuk pembubaran Perusda. Nah ini Bapak melihatnya seperti apa Pak? Sebenarnya kalau Pak Helmi yang jawab atau saya? Boleh, Bapak dulu. Bapak dulu nih. Kalau menurut saya memang sebenarnya di beberapa kunjungan kerja kami di kota-kota lain seperti Samarinda, Surabaya, memang sebenarnya di situ seperti misalnya PD Parkir, memang di sana sudah tidak ada Perusdanya PD Parkir. Mereka diambil alih UPTD, dibawa Dinas Perhubungan. Nah, ini sementara kami terus pelajari, menguntungkan mana sih sebenarnya di UPTD dengan Perusda. Nah, tapi kami selalu berharap sama direksi-direksi Perusda yang baru dilantik, tolong betul-betul benahi Perusda ini dengan baik, dikelola dengan baik, karena kawan perusahaan harus dikelola dengan baik. Meminimalisasi kebocoran, efisiensi maksudnya pengeluarannya. Baik. Ya kan, sebetulnya mungkin karyawannya terlalu membengkak atau apanya. Kalau ini semua dilakukan, saya rasa Perusda bisa eksis dengan baik. Tapi kalau memang tidak, malah memang saya punya wacana untuk dibubarkan dan dibentuk UPTD yang baru. Baik. Dibawa dinas terkait. Nah, tapi menurut saya ngapain mau bubarkan dulu? Kita kan apalagi ini kan sudah ada komite audit. Ya kita lihatlah hasilnya. Kebetulan kami di Komisi B ini kan monitoring evaluasi kan ada, kalau tidak salah 3 kali setahun kita monitor dan evaluasi. Nanti kita lihat kinerja. Harapan kami, mari kita bantu semua, kita support semua direksi yang baru ini untuk menghasilkan PAD Kota Makassar supaya pembangunan di Kota Makassar bisa semakin bagus dan semakin meningkat, dan Makassar 2 kali tambah baik.
Baik, saya mau tahu nih dari pandangan Pak Helmi, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Nah, Pak Helmi, masih terkait dengan penggunaan Prusda ini akhir tahun kemarin. Ini pandangan Bapak seperti apa? Ya, jadi kalau kami dari kacamata perencanaan mungkin melihatnya, memang ada opini atau ada opsi kemarin seperti begitu. Karena kenapa? Memang kita melihat sewaktu direksi yang lama dibentuk, khususnya mungkin kita berbicara tadi masalah parkir, memang ada perbedaan yang cukup mencolok. Pertama, karena kemarin sempat kita mengevaluasi ini, memang secara pendapatan sudah tidak ada yang bisa kita pertahankan. Artinya memang ya rugi terus. Untuk apa kita membuat perusahaan daerah yang notabene awal pembentukan perusahaan daerah itu untuk memberikan pendapatan. Itu yang menjadi permasalahan pertama. Sehingga muncullah opsi demikian. Yang kedua, setelah kita melihat atau mengkaji, contoh mungkin tadi parkir yang disinggung tadi oleh Pak Mukhlis Misbah, memang ternyata setelah kita lihat secara core bisnis, ini sudah tidak relevan lagi. Artinya apa? Kalau kita lihat banyak di kabupaten kota atau mungkin ya taruhlah seperti Surabaya yang paling mendekati dengan Makassar. Ternyata di sana untuk perparkiran itu sudah tidak ada lagi perusahaan daerahnya. Iya, mereka sudah melebur menjadi UPTD. Tetapi kita melihat lagi di mana kira-kira bisa kita melakukan atau mengembangkan usaha Prusda ini. Jadi kita mau membuat mereka, kita akan merubah core bisnisnya. Jadi kemarin kita sudah sampaikan kepada, sebelum dilakukan penunjukan, kita sudah menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir menjadi direksi, kita sudah meminta mereka untuk menyiapkan makalahnya. Dan memang dari hasil makalah yang ada, sudah barulah tergambar bahwa ternyata untuk parkir ini, kita akan rubah core bisnisnya menjadi pengelola parkir seperti perusahaan swasta yang ada di Kota Makassar. Baik. Jadi mereka akan lebih berfokus ke sana, tidak lagi menjadi perusahaan yang mengutip uang parkir di pinggir jalan. Dan ini untuk yang di pinggir jalan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mulis, ini akan berubah menjadi UPTD. Jadi tetap akan ada dua. Nah, untuk mungkin bisnis-bisnis lainnya RPH kita sudah lakukan perubahan core bisnis untuk RPH, kita sudah menjadikan dia menjadi perusahaan yang akan menjual dan mengolah daging. Baik. Nah, kalau kemarin mereka hanya duduk menunggu orang datang untuk melakukan pemotongan. Nah, tetapi di periode yang baru ini, di masa direksi yang baru, core bisnisnya sudah berubah semua. Jadi dari 4, karena PDM ini sudah jelas, dari 4 perusahaan daerah yang kemarin sudah dibentuk, ini kita sudah rubah semua core bisnisnya, sehingga betul-betul dengan harapan ini bisa memberikan pendapatan yang baru. Nanti kita lihat bagaimana kinerja mereka, dan saya rasa mungkin Pak Mukhlis Misbah dengan teman-teman di DPR setuju, 6 bulan cukuplah untuk melihat bagaimana performa mereka. Apakah mereka bisa melihat di mana kebocoran, di mana inefisiensi yang tadi sudah disampaikan, dan di mana kira-kira potensi-potensi pendapatan yang baru yang ada di Prusda. Dan kita harapkan ini sudah ada breakthrough nanti. Baik. Di 6 bulan ini. Kita berikan mereka masa untuk 6 bulan untuk melihat bagaimana, betulkah mereka sungguh-sungguh ingin menjalankan perusahaan daerah dengan baik. Dan itu kita sudah wanti-wanti bahwa perusahaan daerah ini dibangun, diciptakan untuk memberikan pendapatan, bukan untuk kepentingan pribadi. Baik, teman-teman di direksi. Mungkin begitu, Pak. Seperti itu. Nah, Pak Mulis lihatnya gimana nih, Pak? Core bisnisnya yang diubah. Intinya sebenarnya begini, harapannya Pak Wali itu bahwa Prusda ini bisa memberikan kontribusi yang bagus dan yang baik kepada PAD Kota Makassar. Nah, oleh karena itu, pelantikan direksi yang baru kemarin ditambah lagi dengan komite badan audit. Audit, ya. Kalau itu sudah dilakukan, harapan kami memang harus PAD meningkat. Jadi kalau misalnya memang ke depan kami misalnya melihat Prusda ini tidak memberikan kontribusi yang besar, ya perlu langkah-langkah konkret. Yeah. Apa langkah-langkah konkret itu? Itu tadi seperti yang dikatakan tadi Pak Helmi, bahwa mungkin course bisnisnya diubah. Karena kan sekarang sudah diubah, kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, kalau course bisnisnya sudah diubah, terus memang belum juga memberikan hasil yang baik, ya tidak menutup kemungkinan memang diubah lagi, Prusdanya yang diubah, mungkin dijadikan UPTD misalnya. Karena kami berharap dari DPRD berharap bagaimana PAD ini masuk. Meningkat, ya. Ya, meningkat.
Nah, bisa juga seperti tadi dimodifikasi, mungkin ada yang dikelola Prusda, ada yang dikelola UPTD. Iya. Seperti parkir misalnya, parkir yang di badan jalan, di pinggir jalan itu dikelola mungkin UPTD. oleh UPTD misalnya, atau sebaliknya. Seperti itulah. Jadi kita dari DPRD akan melihat ke depan, dan moga-moga direksi yang baru dilantik ini memberikan PAD yang signifikan buat PAD Kota Makassar. Baik. Nah Pak, kalau saya perhatikan hari tadi kita membahas tentang PD parkir ya, seperti itu. Nah, kemudian perusahaan daerah yang lain yang menurut Bapak urgensinya penting ini untuk dibahas, itu apa sih Pak? Tadi ada RPH dan kemudian juga terminal yang menyumbang PAD terendah, seperti itu. Nah itu menurut Bapak masalahnya apa Pak? Kalau menurut saya sebenarnya khususnya ini RPH dan terminal, kalau RPH sebenarnya memang harusnya sebuah perusahaan ini harus dibenahi dulu tempatnya. Baik. Tempat pemotongannya, kantornya di situ. Karena kenapa? Kemarin kan PAD-nya sebelum Pak Helmi tadi katakan jual daging kan, dia kan tunggu orang memotong. Kebanyakan orang memotong di luar dari tempat RPH itu sendiri. Kenapa? Karena fasilitas yang ada di situ tidak memungkinkan. Airnya kadang tidak ada, airnya kadang tidak jalan. Baik. Ya kan? Kan apa namanya, riskan juga orang memotong kalau air tidak jalan. Ya kan? Kadang dokternya tidak ada misalnya. Oleh karena itu mungkin para pengusaha lebih nyaman, lebih bagus dia motong di luar daripada masuk RPH. Oleh karena itu saya minta juga kepada pemerintah kota, khususnya ada Pak Helmi di sini dari Bapeda, Badan Perencanaan, itu bisa merencanakan sebaik mungkin itu, ditata dengan baik itu RPH-nya di situ. Nah, kalau itu tempatnya bagus, jangan dari Makassar, mungkin dari kabupaten lain masuk memotong di situ. Baik. Kalau memang tempatnya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang terminal. Terminal sekarang ini, apa yang mau didapatkan di terminal itu sendiri kalau mobil tidak ada yang masuk? Terminal liar banyak di luar. Baik. Ya kan? Gimana mendapatkan kontribusi kalau terminal liar ada di luar? Pasti tidak ada kontribusi. Oleh karena itu perlu juga ketegasan dalam hal ini pemerintah kota, dalam hal ini perhubungan, mungkin ya kerjasama dengan Satpol PP untuk menertibkan ini orang parkir di luar, cari penumpang di luar. Nah, tapi ini memang pekerjaan berat, tapi tidak ada yang berat kalau kita mau bekerja sama. Contoh para bus. Baik. Ya kan? Bus besar kan masih banyak dalam kota yang ambil penumpang. Iya. Bahkan di terminal sendiri. Padahal kalau kita mau tegakkan aturan itu tidak boleh. Harus seperti terminal. Kalau semua di terminal cari penumpang, pasti PAD terminal pasti meningkat. Baik. Seperti itu. Nah, Pak Helmi, Ya. isu yang ada adalah pembenahan fasilitas baik RPH dan juga terminal liar di terminal begitu ya Pak. Nah, Bapak seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya rasa tadi sudah didetailkan. Jadi memang ada beberapa perusahaan itu memang ya boleh kita bilang fasilitasnya tidak ada. Karena memang mereka melakukan core bisnisnya itu tidak dilengkapi dengan sarana prasarana, dan itu memang sudah menjadi sesuatu yang kita cermati kemarin, dan tahun ini atau tahun depan kita lakukan beberapa perbaikan. Mudah-mudahan direksi ini kita menunggu. Sebenarnya harusnya mereka segera melakukan penyesuaian, langsung beradaptasi, langsung melihat di mana kekurangannya ini. Kalau memang fasilitasnya tidak ada, harusnya segera langsung menyampaikan ke pemerintah kota supaya kita segera menyiapkan, masukkan di perencanaan supaya tahun depan pada saat kita jalan di tahun 2023 yang namanya tadi fasilitas-fasilitas yang mungkin boleh dikata bisa kita penuhi, itu tidak menjadi masalah. Yang kedua, tadi kalau bisa berbicara masalah aturan, kemudian masalah SKPD, ini saya rasa tidak ada masalah. Sekarang bagaimana sisa kepada kita ketegasannya. Bagaimana pemerintah kota ini saling berkoordinasi, dan saya rasa kami dari pemerintah kota ini, baik mungkin teman-teman di Satpol PP, kemudian di kecamatan, dan mungkin di sub, karena tadi sempat menyinggung masalah terminal, ini saya rasa kita tidak ada masalah. Yang penting sebenarnya saling koordinasi, saling inaugurasi supaya permasalahan yang ada di PD Terminal ini sama-sama kita bisa pecahkan. Baik. Begitu. Nah, saudara, kami masih akan kembali dengan perbincangan kami selanjutnya. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Nah, Pak Helmi, tadi kita sudah membahas tentang PD parkir, terminal, dan juga RPH. Nah, tapi kan masih ada 3 nih, Pak. Ada PDAM, kemudian BPR, dan juga Pasaraya. Nah, ini kemudian Bapak melihatnya untuk perkembangan ke depannya Pasaraya dan juga BPR, itu seperti apa, Pak? Saya rasa
kemarin karena kami juga sempat diskusi dengan teman-teman di BPR, begitupun juga mungkin untuk pasar raya. Untuk pasar raya sendiri kita sudah menyiapkan beberapa alokasi pembiayaan untuk membenahi pasar yang ada di Kota Makassar. Baik. Itu yang pertama. Jadi berbicara menjawab tadi apa yang menjadi keluhan yang tadi disampaikan oleh Pak Misbah ini terjawab. Yang kedua untuk berkaitan dengan BPR. BPR kami sudah diskusi banyak dengan teman-teman di BPR bagaimana caranya melakukan peningkatan. Dan tahun ini saja itu kita melakukan penyertaan modal tambahan untuk teman-teman di BPR. Karena memang kemarin temuan dari OJK bahwa kecukupan saldo kas atau kecukupan modal yang ada di BPR itu sekarang masih jauh. Jadi kita harus mengejar kecukupan modal, barulah bisa kita mengekspansi untuk BPR ini sendiri. Seperti begitu. Baik. Pak Mulis tanggapannya? Mengenai Kedua BPR itu, ya, dengan BPR dan pasar. pasar raya. Sempat juga setelah pelantikan direksi baru kemarin sempat saya ketemu dengan direksi pasarnya. Saya sampaikan minta tolong dek, ini beberapa hari ini saya banyak ke pasar-pasar tradisional seperti pasar Terong. Dan memang di situ sangat mengkhawatirkan. Baik. Sangat mengkhawatirkan. Karena kenapa? Pemerintah sudah membangunkan pasar dulu sebaik mungkin, malah menjual di pinggir jalan. Iya. Ya kan? Nah, setelah saya telusuri, saya naik lantai 2 di pasar Terong, ternyata di sana itu memang pasar tapi seperti kandang kambing. Baik. Ini fakta, ini nyata. Nah, saya ngomong sama direksi barunya, tolong dek dibenahi itu pasar supaya penjual yang ada di pinggir itu bisa masuk ke dalam karena tempatnya sudah nyaman. Nah, kalau tidak nyaman jangankan orang, jangankan penjual dan pembeli, kambing pun tidak mau masuk. Ya kan? Kalau pasarnya tidak bagus, tapi syukur alhamdulillah, insya Allah Kak katanya kami nanti ke sana lihat langsung. Nah, seperti tadi Pak Ilmi bilang kalau memang perlu diberikan anggaran untuk pembangunannya, ya kita berikan anggaran untuk pembangunannya. Iya. Karena kalau pasar nyaman, pasti pembeli pasti bagus dan pedagang pasti masuk. Iya. Nah, ini sebenarnya yang jadi pelajaran seperti misalnya karena juga ini ada di sedikit saya singgung mengenai pasar sentral kan. Di sana kan juga memang kan dikelola oleh pihak ketiga sekarang. Iya, Pak. Nah, sekarang masih sudah dibangunkan, masih ada juga ini juga pekerjaan rumah kita semuanya di pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar. Kenapa sampai penjual masih ada di luar? Ada apa? Baik. Sementara bangunannya sudah tinggi-tinggi tidak dimasuki. Ini yang semua pekerjaan kita semua untuk membenahi itu. Seperti itu. Nah, Pak Mulis, kita beralih nih ke PDAM. Ini kan PDAM lumayan aman nih ya sepertinya, karena dari tadi yang dibahas bahwa PDAM ini lumayan besar PAD-nya. Iya. Tapi dari Pak Mulis sendiri, apa sih yang perlu dibenahi dari PDAM? Sebenarnya di PDAM itu syukur alhamdulillah sekarang ini sudah banyak pembenahan-pembenahan dan terus berbenah diri. Tapi tidak cukup sampai di situ karena kan saya sudah sampaikan juga masalahnya kemarin, seperti misalnya banyaknya kebocoran pipa masuknya. Ya, kebocoran pipa. Jadi itu juga kan bisa mengurangi keuntungan PDAM. Kalau bahan baku airnya banyak bocor di mana-mana. Betul. Nah, makanya saya bilang kalau bisa dibentuk tim khusus untuk menangani kebocoran itu, jadi 24 jam tim ini bekerja. Ya begitu dapat laporan untuk kebocoran langsung turun ke lapangan dan tidak dibiarkan karena per detiknya, per menitnya itu jalan terus kebocoran. Kalau ada yang bocor misalnya, bocor airnya, bocor pipanya maksud saya. Yang kedua, kemarin juga saya ketemu direksi PDAM, khususnya keuangan, Pak Haji Asdar Ali waktu itu, karena banyak keluhan masyarakat tentang denda, 35.000, jadi denda begitu terlambat 1 hari, besok dendanya muncul 35.000. Ya kan? Nah, ini kan menurut kami di DPRD ini kebesaran. Nah, tapi setelah kami minta tanggapan dari PDAM, sangat bagus juga argumennya bahwa sebenarnya denda ini adalah efek jerah kepada masyarakat. Karena kenapa? Di PDAM sudah bisa dibayar di aplikasi, sudah bisa dibayar di kantor pos, sudah bisa dibayar di bank-bank, sudah bisa dibayar di Indomar. Jadi sebenarnya orang tidak ada punya alasan lagi untuk menunggak. Meskipun saya bilang tetap dikaji ulang, dikaji tentang keterlambatan 35.000 ini. Karena lucu juga kalau tagihan PDAM-nya 50.000 dan 1 harinya menjadi 85.000 kan. Baik. Menurut saya kebesaran, tapi saya bilang oke lah, alasannya kami juga pikirkan kalau 35.000 per hari kan banyak keluhan, terlalu berat 35, tapi alasan dari PDAM adalah efek jerah. Maksud saya colong dievaluasi setelah diberlakukan 35.000 itu beberapa bulan ke depan, apakah semakin banyak tunggakan atau tidak. Kalau semakin banyak tunggakan berarti ini tidak berefek.
Ini Baik. perlu diubah. Nah, ya kan tunggakan-tunggakannya. Yang kedua, saya juga menyampaikan ke PDAM untuk membuat aplikasi penyampaian seperti misalnya kalau kita menunggak tagihan motor, tagihan mobil, itu kan ada aplikasi masuk. Baik. Nah, itu harus ada data pelanggan PDAM, nomor handphonenya harus sama PDAM, supaya PDAM satu kali kirim ke pelanggan yang misalnya sudah mau membayar, Pak ingat Ki PDAM tak jatuh tempo tanggal sekian. Jadi mengingatkan, dan itu menurut saya biayanya tidak seberapa, tapi efeknya besar. Baik. Efeknya besar. Nah, berarti terkait denda dan juga saran untuk membuat aplikasi ya, Pak. Ya. Nah, dari Pak Helmi, Ya. Bapak melihatnya seperti apa? Ya, jadi untuk PDAM sendiri saya rasa memang ini boleh kita bilang aman ya. Tetapi sebenarnya justru PDAM-nya yang harus melakukan peningkatan yang cukup signifikan. Kemarin memang mereka sempat menyetor di angka 9 miliar. Tetapi berdasarkan hitungan kami di Badan Perencanaan seharusnya mereka bisa lebih lagi. Mereka bisa menyetor sampai 30, 20 bahkan sampai 30 miliar. Baik. Seperti begitu. Nah, itu tadi sudah disampaikan, sudah disinggung. Bagaimana caranya mengantisipasi yang namanya kebocoran air baku. Tadi tidak disinggung, denda, kemudian denda. Yang tadi tidak sempat disinggung Pak Mulis, bagaimana caranya melakukan percepatan untuk pemenuhan kebutuhan layanan. Karena sekarang ini masih banyak daerah-daerah kota Yang tidak itu yang terlayani. belum terlayani, belum tercover oleh layanan PDM. Nah, ini kan sebenarnya ada peluang-peluang untuk melakukan percepatan, untuk melakukan pemenuhan akses air minum, khususnya mungkin masyarakat di utara kota, kemudian beberapa di BTP itu belum tercover semua. Kalau kita bisa cover semua, layanan cukupan terpenuhi, tentunya pasti pendapatan PDM itu bisa meningkat juga. Meningkat dengan sendirinya, otomatis itu. Baik. Seperti begitu. Nah, target tahun ini kan sebenarnya kalau tidak salah 1,6 triliun ya, Pak, untuk Iya, PAD. untuk Nah, ini PAD, iya. hingga bulan Juli ini sudah berapa, Pak, yang diraih? Kalau sekarang kita year to date sekitar di angka hampir menyentuh angka 500 miliar. Tetapi sesungguhnya pencapaian kita tahun ini itu kita sudah surplus 100 miliar dari tahun 2021 kemarin. Ini luar biasa peningkatan yang dilakukan oleh teman-teman di Bappenas. Tetapi perlu ada yang menjadi catatan. Karena ternyata apa yang kita capai hari ini itu belum didorong oleh pertumbuhan yang dilakukan oleh Prusda. Karena sebenarnya untuk laba tahun 2021 itu distorkan dividennya tahun 2022. Baik. Jadi kinerja teman-teman yang baru ini 2022 itu baru dirasakan, baru bisa dinikmati tahun 2023. Seperti begitu. Jadi memang ada beberapa menjadi yang agak berbeda dengan Prusda, tetapi harusnya mereka lebih cepat melakukan adaptasi. Bukan berarti sekarang mereka masih menunggu. Seharusnya begitu mereka selesai dilantik, teman-teman direksi, kemudian badan pengawas, dan tentunya juga komite audit ini langsung melakukan percepatan, melakukan akselerasi supaya bagaimana caranya mengejar pendapatan ini semakin tumbuh, khususnya di Prusda yang masing-masing mereka kelola. Begitu. Baik, berarti Bapak menilainya belum maksimal. Iya, kalau sekarang kan memang kita belum bisa lihat karena memang mereka baru dilantik, dan kalau saya sih menargetkan 3 bulan sudah bisa ada hasil yang kita lihat. Ya maksimal 6 bulan lah. Setelah 6 bulan mereka melaksanakan tugas, baru mungkin teman-teman di DPRD baru bisa melihat kinerjanya baik atau tidak, apa perlu dibubarkan atau tidak. Baik. Ini yang menjadi catatan pasti. Begitu. Baik, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky, saudara. Nah, Pak Helmi, tadi kita sudah membahas tentang PDAM nih. PDAM adanya memang besar, namun hingga saat ini masih banyak sekali keluhan dari masyarakat. Entah airnya itu tidak jalan, tadi Bapak sudah sebutkan juga, Pak Mulis sudah sebutkan pipa yang bocor. Nah, ini kemudian Bapak melihatnya seperti apa nih, Pak? Iya, seharusnya dengan teman-teman yang baru di sana dilantik hari ini, mereka harusnya melakukan percepatan. Dan ada yang cukup berbeda di PDAM tahun ini atau yang kemarin dilantik. Kita sudah siapkan yang namanya direksi untuk pengelolaan air limbah. Baik. Ini bisa menjadi salah satu potensi pendapatan kalau mereka bisa mengelola air limbah yang ada di Kota Makassar. Dan kemarin saya lihat berdasarkan berita yang saya baca di beberapa media, direktur yang baru ini Pak Adnan, ya, mereka sudah lakukan kunjungan terkait dengan limbah, pengelolaan limbah, dan mudah-mudahan mereka paham bahwa ini menjadi peluang baru. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Beni juga
ini ada peningkatan lah untuk berupaya menaikkan PAD kita, karena kita tahu ya sama-sama dengan RPJMD kita di tahun 2021 sampai dengan 2026 kita sudah menargetkan untuk peningkatan PAD sebanyak 2 triliun. Baik. Dan mungkin bahkan nanti di akhir masa jabatan pemerintahan Pak Dhani, Ibu Wakil Wali Kota, kita targetkan PAD kita bukan cuma di angka 2 triliun, mungkin bahkan menyentuh angka 3 triliun. Dan kalau PAD kita semakin bertumbuh, semakin banyak, tentunya pasti kita harapkan belanja untuk PBD kita semakin banyak dorong untuk kesejahteraan masyarakat, seperti begitu. Baik. Nah Pak, tanggal 19 Juli lalu kan sempat dilantik pengurus direksi dan juga Dewan Pengawas yang baru. Boleh dijelaskan Pak komposisi dalam tubuh direksi ini dan pengawas yang non-PNS dan PNS itu seperti apa Pak? Iya, jadi untuk pelantikan kemarin pada saat 19 Juli ada beberapa yang kita lantik. Pertama tentunya ada untuk direksi sendiri, baik direktur utama, kemudian direktur harian, kemudian ada yang dilantik juga yang namanya badan pengawas. Badan pengawas disertai dengan sekretarisnya. Kemudian yang terakhir untuk komite audit BUMD, ini yang baru kemarin, disertai dengan sekretarisnya. Dan tentunya ada yang bertanya-tanya di masyarakat, kenapa tiba-tiba muncul namanya PNS? Tiba-tiba masuk di ujian kemarin. Nah, ini menjadi pertanyaan dan sempat menjadi polemik. Dan perlu kami jawab juga bahwa kalau berdasarkan aturan yang ada, karena perusahaan daerah ini merupakan perusahaan milik pemerintah 100%. ya 100%, karena mereka masih menganut yang namanya Prusda, berbeda mungkin kabupaten kota lain, kalau kita masih Prusda. Karena dia 100%, tentunya ada satu yang namanya Dewan Pengawas, itu wajib diisi oleh jabatan yang ada di pemerintah kota. Seperti contoh, untuk di PADM itu diisi oleh Pak Sekda. Pak Sekda sekaligus ketua Dewan Pengawas, sekaligus merangkap sebagai anggota. Baik. Seperti begitu. Jadi jabatannya ini ex officio. Yang kedua, untuk PD Parkir itu diisi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah. Karena kenapa? Dia langsung menaungi. Kemudian untuk PD Terminal diisi oleh Kawak Protokol. Kemudian untuk PD Pasar itu diisi oleh Pak Siswanta selaku koordinator Badan Pengawas, dan yang terakhir untuk RPH itu diisi oleh Pak Kadis Pariwisata sebagai koordinator Dewan Pengawas sekaligus anggota Dewan Pengawas. Ya, seperti itu. Oke. Nah Pak Mulis melihatnya seperti apa Pak? Kalau menurut saya sudah benar sekali seperti tadi Helmi katakan bahwa Prusda yang ada di Kota Makassar ini kan masih murni semua sahamnya pemerintah kota. Baik. Dan itu biasanya perintah undang-undang. Dan memang harus ada PNS di situ yang untuk mengawasi, mengisi di situ. Sudah benar sekali. Sudah benar sekali. Ya. Bapak optimis tidak dengan Dewan ini setelah melihatnya? Kalau melihat, menurut saya sangat optimis. Karena kenapa? Selama ini kan Prusda jalan sendiri. Tidak ada badan pengawas, tapi badan pengawas independen memang, tapi dia pemegang saham tidak ada di dalam. Otomatis kalau pemerintah kota ada di dalam, bagaimana perusahaan itu? Ini kami sudah punya gelontorkan modal di sana kan? Ya pasti dia pasti akan inginkan tumbuh ini. Dan memang menurut saya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Iya. Nah, kemudian masalah anggaran nih Pak, bagaimana Pak? Bapak melihatnya sudah idealkah masing-masing Prusda ini? Anggaran apanya? Yang dialokasikan DPRD kepada Prusda selama ini. Kan sebenarnya kalau Prusda ini kan sebenarnya independen dia. Jadi dia kalau sendiri anggaran yang dia miliki. Baik. Ya Pak Ilmiah, begitu ya? Iya. Berarti kemudian DPRD mendukung dari langkah-langkah yang dilakukan DPRD untuk mendukung seperti apa? Jadi yang pertama itu kami kan di setiap saat itu ada namanya rapat monitoring evaluasi. Baik. Di situ kita evaluasi pendapatannya. Nah, kalau misalnya pendapatannya menurun, kami diskusikan apa yang harus kamu lakukan. Seperti yang tadi Pak Helmi katakan bahwa verifikasi usaha seperti yang ada di perusahaan pemotongan hewan. Yang tadinya cuma menunggu distribusi pemotongan hewan, sekarang ditambah core bisnisnya menjadi bisnis daging. Yang mudah-mudahan itu bisa menaikkan PAD. Baik. Nah, pemanggilan direksi ini dilakukan berkala Pak atau berkala, pada saat ada masalah berkala. Itu berapa lama? Kalau saya tidak salah 3 kali setahun. 3 kali setahun? Iya. Ya, per 3 bulan. Oke. Ya, per triwulan pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Dan itu efektif ya Pak untuk membaca grafik peningkatannya? Iya. Oke. Nah Pak Helmi, tentang PAD ini Pak, pendapatan asli daerah yang dengan direksi yang baru ini, Bapak harapannya ke depan itu seperti apa Pak? Tentunya begini, kami dari pemerintah kota dengan dilantiknya
direksi yang baru itu kita harapkan pasti yang pertama pasti kita berbicara masalah profit. Baik. Keuntungan yang dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemerintah kota ini harus ada peningkatan. Karena kenapa? Kalau kita melihat trennya 3 tahun terakhir, oke lah kalau misalnya kemarin COVID, itu memang menjadi dampak terhadap ekonomi kita semua. Tetapi begitu 2021 kemarin, pertumbuhan ekonomi kita sudah di angka 4,47%. Ini artinya sudah cukup positif di Makassar. Bahkan untuk tahun ini kita di triwulan pertama itu kita sudah di angka 7% lebih. Baik. Berarti kan Makassar ini sudah cukup baik secara perekonomian. Tapi memang banyak beberapa hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, mungkin dari naiknya minyak bumi, kemudian kenaikan minyak goreng, kemudian beberapa komoditas yang sempat naik. Ini memang menjadi permasalahan. Tapi saya rasa ini bisa kita carikan solusi atau mungkin kita bisa atasi. Sekarang pertanyaannya bagaimana teman-teman yang ada di Perusda, kita sudah siapkan infrastrukturnya, kita sudah siapkan personilnya. Sekarang bagaimana caranya mereka melakukan percepatan, akselerasi terhadap kinerja Perusda. Kinerjanya bagaimana caranya diukur? Ya tentunya dari pertumbuhan laba, pertumbuhan dividen. Nah kalau tidak ada pertumbuhan dividen dalam setahun saja, artinya kita bisa menganggap bahwa mereka gagal dalam melakukan kinerja atau mengelola Perusda itu sendiri. Seperti begitu. Baik. Nah Pak, di akhir tahun kemarin saya juga sempat mendengar ada wacana selain pembubaran, ada juga yang mengatakan untuk diubah jadi BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Ada juga yang mengatakan diubah ke bentuk perseroda. Nah ini Bapak melihatnya gimana Pak? Iya tentunya berkaitan dengan itu, transformasi terhadap Perusda, kalau sepanjang dia bisa memberikan dampak positif, tentunya kita harapkan bisa kita lakukan. Nah tahun ini saja kita sudah dalam bentuk kajian untuk pembentukan Makassar Incorporate, di mana nanti Makassar Incorporate ini merupakan holding dari seluruh company yang ada, holding dari seluruh Perusda yang ada, dan kita harapkan Makassar Incorporate ini segera kita bentuk. Nah kalau mereka sudah Makassar Incorporate, kita sudah bisa membentuk yang namanya Perseroda. Kalau Perseroda itu bukan lagi pemerintah menjadi pemilik saham satu-satunya. Jadi dia sudah bisa banyak stakeholder di dalamnya, bisa mungkin nanti dimiliki oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya dia sudah bentuk Perseroda, otomatis secara modal pasti akan lebih liquid daripada posisi yang sekarang. Yang kedua, tentunya begitu dia masuk menjadi Perseroda, kompetisinya sudah semakin ketat, semakin bagus, dan tentunya pasti akan menyehatkan perusahaan itu sendiri. Begitu. Baik. Kami masih akan kembali selepas jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky, Saudara. Nah tadi saya sudah menanyakan harapan Pak Helmi, sekarang saya ingin menanyakan harapan Pak Muhlis untuk kedepannya Perusda ini diharapkan seperti apa Pak? Jadi harapan kami semua tentu sama dengan harapannya Pak Helmi, bahwa inginkan bahwa direksi yang baru dilantik ini membawa Perusda menjadi lebih baik, memberikan PAD yang lebih baik, memberikan dividen kepada pemerintah kota lebih baik. Kalau mengenai wacana kemarin semuanya itu perubahan nama, saya rasakan sudah masuk ada Makassar Incorporate untuk kita nanti satukan itu, dan ada mungkin Perseroda. Cuman kami dari DPRD sendiri selalu mengingatkan bahwa kalau bisa dalam setiap Perusda itu, meskipun dibuka kerangnya untuk pihak luar masuk, tapi tetap dibatasi. Karena kenapa? Kami memang tetap selain mencari dividen, kami juga tetap mengharapkan Perusda itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Ya, pelayanan yang mendasar kepada masyarakat. Artinya bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi di situ ada pelayanan. Dari Bapak Helmi sendiri, pelayanan untuk kedepannya ini apa sih yang ingin Bapak sampaikan mungkin ke Perusda-Perusda nih yang di bawah naungan Bapak ini? Apa nih Pak yang Bapak ingin sampaikan? Ya kami tentunya berharap ada akselerasi, ada pertumbuhan terhadap laba, dan tentunya Perusda ini semakin efisien. Memang kalau kita lihat banyak yang menjadi permasalahan, tetapi masalah mendasar sebenarnya bagaimana Perusda ternyata selama ini tidak pernah efisien dalam melakukan pengelolaan terhadap perusahaannya itu sendiri. Yang ketiga tentunya kita mengharapkan adanya kolaborasi. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Misbah sebenarnya, kenapa Perusda yang ada tidak pernah meminta wejangan kepada teman-teman di Pemkot. Karena kenapa? Ternyata tidak ada badan pengawas yang berasal dari unsur pemerintah. Ini menjadi permasalahan, dan mudah-mudahan
Begitu dilantik kemarin, sudah ada unsur pemerintah dalamnya, ada unsur luar, kemudian ada juga teman-teman yang sudah ditunjuk menjadi komite audit. Ini bisa mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif. Nah, tentunya kalau misalnya memberikan dampak positif, otomatis dia akan semakin bertumbuh dan bisa bersaing seperti bagaimana perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di Kota Makassar. Begitu, Baik, Pak. tentunya masih akan dilihat kinerjanya dalam 3 bulan Iya. ke depan ya Pak, dan ini Pasti, akan menjadi iya. penentu ketika misalnya nih dinilai tidak meningkat dalam 3 bulan atau 6 bulan Pak? 3 bulan. 3 bulan, 3 ya? bulan pertama kita berikan 3 bulan kesempatan. ini dilihat di Dewan Direksinya ketika tidak ada peningkatan, kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya? Nah, Seperti tentunya itu menjadi kewenangan wali kota sebagai pemilik saham. Tentunya apa yang menjadi review kita akan bekerja sama dengan teman-teman di DPR, kita akan melihat bagaimana performanya 3 bulan ke depan. Kalau memang mereka tidak bisa mencapai kinerja yang kita harapkan, ini kita akan sampaikan hasilnya kepada Pak Wali selaku pemilik saham. Tentunya itu menjadi kewenangan pemilik saham sebagai penentu kebijakan nanti ke depan. Begitu. kewenangan dari pemilik saham. Iya. Kalau dari Pak Muhlis? Ya seperti itu. Jadi mungkin 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan nanti kita evaluasi. Kalau memang hasilnya tidak bagus ya kita rekomendasikan ke Pak Wali. Iya. Karena yang bisa mengganti itu Pak Wali sebagai owner. Iya, owner. Baik. Ya. Ya kan? Nah, maksudnya kita bisa merekomendasikan, tapi mudah-mudahan harapan kami semua direksi yang baru dilantik ini kita bantu, kita doakan supaya bisa bekerja maksimal dan memberikan PAD yang terbaik buat Kota Makassar. Baik, tapi kalau bicara tentang pembubaran itu dirasa perlu nggak sih Pak? Misalnya nih dalam 3 bulan ini tidak ada peningkatan. Itu perlu kajian dan evaluasi. Masih perlu dikaji dan dievaluasi. Oke. Untuk merubah modelnya sendiri tadi seperti apa? Ya banyak. Seperti tadi dikelola oleh UPTD. Boleh. Apalagi ini kan sudah mau masuk Makassar Incorporate kan. Ya. Dan itu yang direkomendasikan ya Pak hingga saat ini? Belum ada rekomendasi untuk itu, perubahan belum ada. Baik. Belum ada. Kami tetap masih berharap dari pola lama dan direksi yang baru. Meskipun yang baru sekarang ini kan ada namanya tadi Badan Audit kan. Badan audit ya, Nah, komite audit. Komite audit itu yang kami harapkan juga bisa meningkatkan PAD Kota Makassar ini di direksi-direksi Prusda yang baru ini. Itu harapan kami. Jadi wacana untuk penggantian belum ada. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Helmi Ya, terima kasih. sudah hadir di studio Ya. bersama Pak Muhlis. Terima kasih. Saudara, kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Situasi memang terus membaik, namun kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Tetap gunakan masker dan tetap patuhi protokol kesehatan demi perlindungan sempurna serta vaksin dan booster demi imunitas kita semua. Saya Pancari pamit, selamat pagi, sampai jumpa.